Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan terhormat kepada Bapak Haji Lukman Hakim SPDMM selaku Kepala Madrasah Ahmad 1 Bandar Lampung, dan terhormat Ibu Dr. Andes Hajah Sainuparia selaku Wali kelas 1191 Mahad 1 Bandar Lampung, dan terhormat kepada Ibu Ulfa SPDI selaku Guru Mata Pelajaran STI 1 Bandar Lampung yang saya sayangi. Orang tua selalu mendoakan kebaikan dan kesuksesan saya. Lalu teman-teman 11 bin yang selalu saya banggakan. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Azhara Batus Kalista dari kelas 11 bin 1. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan peta imajinasi yang telah saya buat, yaitu mengenai Daulah Syafawi. Nah, yang pertama adalah sejarah Daulah Syafawi. Daulah Syafawi ini awal mulanya adalah sebuah tarekat Syafawiyah yang didirikan oleh Safi al-Din. Tarekat ini menjadi semakin penting setelah ia berubah bentuk dari pengajian tasawuf murni yang bersifat lokal menjadi gerakan keagamaan yang besar pengaruhnya di Persia, Syria, dan Anatolia. Dalam perkembangan berikutnya, penganut tarekat Syafawiyah sangat fanatik terhadap ajaran-ajarannya. Dengan dukungan yang kuat dari pengikutnya, lama-kelamaan para pengikut tarekat Syafawiyah ini membentuk suatu kekuatan yang mandiri, fanatik, dan penuh percaya diri. Di bawah kepemimpinan dari Junaid, terbentuklah prajurit yang kuat dan siap untuk memasuki dunia perpolitikan yang bernama Hizib Bas atau pasukan Baret Merah. Lalu kepemimpinan Junaid ini dilanjutkan oleh anaknya, yaitu Haidar. Haidar lalu menikah dengan cucu Uzun Hasan. Dari pernikahannya lahirlah Ismail yang kelak menjadi pendiri Daulah Syafawi. Lalu Haidar ini memiliki anak selain Ismail yang bernama Ali. Ali didesak oleh bala tentaranya untuk menuntut balas atas kematian ayahnya, terutama terhadap Koyunlu. Akan tetapi Yakub, pemimpin para Koyunlu, menangkap dan memenjarakan Ali bersama saudaranya Ibrahim, Ismail, dan ibunya Difas. Mereka dibebaskan oleh Rustam, putra mahkota Koyunlu, dengan syarat mau membantunya memerangi saudara sepupunya. Setelah dapat dikalahkan si saudara sepupunya itu, Ali bersaudara kembali ke Ardabil. Namun tidak lama kemudian, si Rustam ini berbalik memusuhi dan menyerang Ali bersaudara, dan akhirnya Ali terbunuh pada tahun 1949 Masehi. Selanjutnya kepemimpinan diserahkan kepada Ismail yang masih berusia 7 tahun. Nah, pada tahun 1901, pasukan Hizib Bas di bawah kepemimpinan Ismail menyerang dan mengalahkan Koyunlu di Sarur dekat Nakhchivan. Hizib Bas terus berusaha memasuki dan melakukan Tabriz, akhirnya berhasil menduduknya. Akhirnya di kota Tabriz, Ismail mengklaim dirinya sebagai khalifah pertama. Selanjutnya adalah pemimpin Daulah Syafawi. Nah, ada 11 pemimpin Daulah Syafawi. Yang pertama itu Ismail Hatu. Ismail Hatu ini memimpin selama 23 tahun antara 1501 sampai 1524 Masehi. Selanjutnya ada Tahmas, terus Ismail II, Muhammad Huda Banda, Abbas I, Safi Mirza, Abbas II, lalu Sulaiman, Husain I, Tahmas II, dan yang terakhir adalah Abbas III. Pada masa pemimpinan Abbas I, di sini ada pemimpin tarekat dari Daulah Syafawi. Yang pertama Syekh Safiuddin Aradabil, lalu ada Sadruddin Musa, Khwaja Ali, Ibrahim atau Junaid, Haidar, lalu yang terakhir adalah Ali. Pada masa kepemimpinan Abbas I, Daulah Syafawiyah perlahan-lahan mengalami kemajuan. Nah, berikut strategi dari kemajuannya. Yang pertama adalah berusaha menghilangkan dominasi Hizib Bas. Nah, atas Daulah Syafawiyah, dengan cara membentuk pasukan-pasukan baru yang anggotanya terdiri dari budak-budak yang berasal dari tawanan-tawanan bangsa Georgia, Armenia, dan Sirkasia yang ada sejak pemerintahan Tahmas I. Lalu yang kedua ada mengadakan perjanjian damai dengan Daulah Utsmani. Nah, selanjutnya adalah kemajuan pada zaman Daulah Syafawi. Yang pertama adalah kemajuan ilmu pengetahuan. Pada Daulah Syafawi muncul ilmuwan-ilmuwan terkenal, diantaranya adalah Baha al-Din al-Syirazi, yaitu generalis ilmu pengetahuan. Lalu ada Sadr al-Din al-Syirazi, yaitu filsuf, dan Muhammad Bakir bin Muhammad Damas
atau filsuf, ahli sejarah, teolog yang pernah mengadakan observasi atas kehidupan lebah. Ilmu fikih juga berkembang baik pada saat itu. Di antara tokohnya adalah Baharuddin Al-Amili. Selain sebagai pakar agama, ia juga sebagai ahli kebudayaan yang mengetahui persoalan-persoalan dari berbagai segi. Lalu ada kemajuan dari bidang pembangunan fisik dan seni. Para pemimpin Daulah Safawi telah mengubah wajah Isfahan yang merupakan pusat pemerintahan menjadi kota yang sangat indah. Isfahan merupakan kota yang penting bagi tujuan politik, ekonomi, dan ilmu pengetahuan. Di kota tersebut berdiri bangunan-bangunan megah seperti masjid, rumah sakit, sekolah-sekolah, jembatan raksasa di atas Zanderud, dan istana Sihil I. Ketika Abbas I wafat, di Isfahan terdapat 162 masjid, 48 akademi, 1802 penginapan, dan 273 pemandian. Dalam bidang seni arsitektur bangunannya yaitu seperti yang terlihat pada Masjid Shah dan Masjid Syekh Lut Allah. Yang terakhir adalah kemunduran. Kemunduran Daulah Safawi dipengaruhi oleh beberapa faktor. Karena diantaranya adalah karena banyak konflik eksternal dan internal, penurunan moral para pemimpin setelah kepemimpinan Abbas III dan pasukan Gulam. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan saya minta maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.